Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas pendidikan fisika A telah menganalisis sebuah kasus tentang etika dalam bermedia sosial dengan tema lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, mungkin saja semua orang paham apa itu etika dalam bermedia sosial, namun mereka tidak paham dengan maknanya. Etika dan komunikasi penggunaan media sosial dalam memperkuat 4 pilar kebangsaan. Microsoft telah mengumumkan tingkat kesopanan penggunaan internet sepanjang tahun 2020. Dalam laporan terbaru Digital Civility Index atau disingkat DCI, mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet di dunia saat berkomunikasi di dunia maya. Hasilnya, netizen Indonesia menempati urutan terbawah di Asia Tenggara, alias yang paling tidak sopan di wilayah tersebut. Tingkat kesopanan warga net Indonesia memburuk 8 poin ke angka 76, di mana semakin tinggi angka tingkat kesopanan semakin buruk. Adapun kasus etika bermedia sosial, salah satunya yaitu ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau penghinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyebaran berita palsu atau hoax. Kemajuan teknologi di era sekarang telah mengubah cara pandang dan gaya dalam menyampaikan informasi. Media klasik seperti koran sudah tergantikan oleh media sosial yang dapat diakses oleh siapapun. Tak dipungkiri juga bahwa penyebaran tentang pendapat atau ajaran mereka muncul begitu saja yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang tepat, sehingga berita yang dihasilkan tidak akurat atau sepenuhnya tidak benar. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa situs penyebar tersebut terindikasi sebagai penyebar berita palsu atau hoax dan menimbulkan kekhawatiran dunia maya, apalagi seseorang yang tak paham teknologi seperti orang tua. Penggunaan kata tidak sopan di media sosial. Bahasa adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan gagasan, ide, dan perasaan seseorang kepada orang lain. Di era digital ini, bahasa telah berkembang dengan sangat pesat. Dengan adanya media sosial, komunikasi menjadi lebih mudah. Namun, karena tidak bertemu secara langsung, bahasa yang dikatakan di media sosial cenderung tidak baku dan tidak sopan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan moral bangsa Indonesia yang terkenal ramah. Bagaimana sih cara mencegah ujaran kebencian? Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk mencegah ujaran kebencian. Yang pertama, ubahlah cara pikir para haters. Haters harus memberikan pengaruh positif kepada para penduduk media sosial. Yang kedua, tahan emosi. Jika ada seorang yang menghina kita, maka kita harus menahan emosi dan introspeksi kepada diri kita. Apakah ada yang salah dengan kita ataukah tidak? Yang selanjutnya yaitu jadikan motivasi. Jika ada seorang yang menghina kita, maka kita harus menjadikan suatu kritikan tersebut menjadikan motivasi kita untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Stop menyebarkan berita hoax. Berhati-hatilah dengan judul yang mengandung provokatif. Cermati alamat situs. Carilah fakta yang sesuai dan akurat. Mari menjadi generasi milenial yang memiliki etika dalam segi apapun dan cerdas dalam bermedia sosial. Itu, marilah kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, lalu tetap terapkan norma kesopanan walaupun di media sosial, lalu tetap menahan emosi, dan keempat, kita harus bijak dalam bermedia sosial.